Halo, kami dari TPB 39 kelompok 11. Di sini kami akan membahas tugas RBL kami yang berjudul Kincir Air. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Salwa Mozart dari Prodi Biologi, yang kedua ada Dwi Alvina Damayanti dari Prodi Farmasi, ketiga ada Ika Fitri Rahmawati dari Prodi Farmasi, keempat ada Rosa Alfionita dari Prodi Farmasi, kelima ada Septina Mariana Siregar dari Prodi Farmasi, dan terakhir ada Faikhotul Muazzadah dari Sains Lingkungan Kelautan. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum ini berkaitan dengan prinsip dasar fluida yang menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan ketinggian dalam suatu fluida. Hukum Bernoulli digunakan untuk menjelaskan perubahan tekanan dan kecepatan aliran air yang mempengaruhi kinerja kincir air dalam menghasilkan energi. Bunyi hukum Bernoulli mengatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Pengertian kincir air. Kincir air merupakan suatu perangkat mekanis yang merubah energi dari arus air atau air terjun menjadi bentuk energi yang berguna. Biasanya digunakan dalam pabrik tenaga air. Aliran yang mengalir menyentuh baling-baling atau kantong-kantong yang dipasang di sekeliling roda. Air yang mengalir menyentuh baling-baling atau kantong-kantong ini menghasilkan gaya yang mendorong roda air berputar. Penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Prinsip kerja usaha untuk mengubah energi pada air yang mengalirkan seperti di sungai untuk menjadi energi mekanik yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada keadaan nyatanya, cara kerja kincir air menggunakan air yang mengalir dan memakai generator. Tetapi untuk percobaan saat ini, kami menggunakan air yang telah ditampung dan membentuk seperti air terjun, yang kemudian air tersebut mengenai salah satu turbin atau tutup botol yang kemudian menjadi bergerak berputar. Kecepatan dalam berputar kincir ini pun dipengaruhi oleh seberapa cepat air mengalir. Berikut metodologi pembuatan kincir air sederhana. Pertama, sediakan nampan dan botol bekas, pisau, gunting, stik es krim, lem tembak, tutup botol, dan terakhir tusuk sate. Siapkan 6 stik es krim, lalu potong stik sepanjang 6 cm menggunakan gunting dan lakukan pada kelima stik lainnya. Selanjutnya, sisi pinggir tutup botol dipotong sebanyak 6 dan sisi tengah botol dilubangi. Kemudian, rekatkan stik es krim dengan lem tembak, lalu tempelkan pada sisi-sisi tutup botol yang telah dipotong tadi dan lakukan secara berulang, sehingga membentuk kincir seperti ini. Setelah itu, rekatkan tutup botol ke seluruh ujung stik es krim. Lalu buatlah pijakan untuk bolang-baling. Sediakan 3 stik es krim panjang dan 2 stik es krim pendek. Lalu rekatkan stik es krim tersebut hingga membentuk segitiga. Bikin sebanyak 2 pijakan. Lalu buatlah pijakan untuk meletakkan kaleng atau botol bekas seperti pada video ini. Dan beginilah hasilnya. Dari percobaan pembuatan kincir air sederhana ini memiliki kesimpulan bahwa semakin besar tekanan, maka semakin besar energi yang dihasilkan, sehingga dapat menghasilkan energi listrik pada kincir air sederhana. Pada percobaan, kincir air bekerja dengan baik. Kincir air berputar tanpa adanya gesekan dinding saluran atau flume, sehingga percobaannya sesuai dengan prosedur yang direncanakan. Energi kinetik yang didapat sebesar 177.472,8 Joule. Terima kasih telah menonton.